Yuda, Prayudo, ada enggak? Ini Ada barangkali cuma dokter. pakai satu device atau kendala di gadgetnya. Saya juga ada. Siapa? Yuda? Yuda dokter. Oke. Dokter. Terima kasih dokter. Prayudo? Belum ini ya. Oke. Baik. Setelah minggu kemarin kita bersama-sama membahas tentang eritrosit ya. Sekarang tiba gilirannya kita membahas tentang sel darah yang kedua, yaitu leukosit. Walaupun jumlah leukosit ini tidak sebanyak eritrosit yang jutaan ya, leukosit ini hanya ribuan. Oke, baik eritrosit maupun leukosit sama-sama dibentuk di sumsum tulang ya dari hematopoietic stem cell ya. Yang berdiferensiasi menjadi myeloid stem cell yang ada di sumsum tulang dan lymphoid stem cell yang ada di kelenjar limfo atau di limpa ya. Nah, myeloid stem cell ini nantinya berdiferensiasi menjadi sel induk eritroid, sel induk uh, mieloid, ya, sel induk mieloid, sel induk eosinofil, sel induk basofil maupun sel induk megakariosit. Dari sel induk bakal sel eritroid nantinya akan mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi sel eritrosit yang sudah dewasa ya. Ini kemarin sudah banyak kita bahas tentang eritropoiesis. Nah, sedang granulopoiesis ini dari sel induk granulosit. Ini ada yang menjadi sel induk mieloblast dan sel induk monoblast ya. Yang mieloblast ini nantinya menjadi sel-sel granulosit. Nah, sel-sel granulosit ini yang dimaksud adalah sel-sel neutrofil ya. Nanti setelah dewasa dia menjadi sel neutrofil sebelum dilepas ke peredaran darah. Sedang sel induk monoblast ini menjadi monosit setelah dewasa, kemudian monosit keluar dari pembuluh darah menjadi makrofag ya. Di jaringan monosit ini menjadi makrofag. Sedang sel induk eosinofil menjadi eosinofil dan sel induk basofil dewasa menjadi basofil. Sedang sel induk megakariosit ini ini cukup berbeda dengan sel darah lainnya di mana dia merupakan sel yang besar, kemudian intinya mengalami endomitosis ya, mengalami endomitosis sampai selnya menjadi bengkak, pecah dan menjadi fragmen-fragmen yang tidak berinti dan kita kenal sebagai trombosit atau platelet. Ini fungsinya juga cukup berbeda dengan sel leukosit ya, sehingga dia tidak dimasukkan di sel leukosit ya. Dia fungsinya
trombosit atau platelet ini fungsinya untuk hemostasis atau pembekuan darah. Sedang sel induk limfoid ini yang uh, berkembang di limpa atau di jaringan limfe, dia berdiferensiasi menjadi prelimfosit T dan prelimfosit B. Prelimfosit T ini berperan dalam sistem kekebalan seluler. Ya, sedang prelimfosit B dia menjadi B limfosit dan berdiferensiasi menjadi sel plasma, di mana sel plasma ini mempunyai kemampuan untuk membentuk antibodi sebagai respon kekebalan spesifik. Nah, granulopoiesis ini proses pembentukan granulosit. Ini terjadi di sumsum tulang, ya. Terjadi di sumsum tulang. Nah, ini dari sel induk hematopoietik dia berdiferensiasi menjadi mieloblas. Ya. Mieloblas berproliferasi menjadi promielosit dan berkembang menjadi neutrofil yang imatur atau yang masih muda, belum dewasa. Ini tampak dari intinya yang masih berupa batang atau step, ya. Itu adalah neutrofil yang masih muda, kemudian mengalami pendewasaan sehingga intinya berubah menjadi segmen, ya, segmented, ya, intinya berubah menjadi seolah-olah lebih dari satu, ya, bersegmen. Nah, ini berlobus atau bersegmen, ini disebut neutrofil yang segmented. Ya, ini neutrofil yang sudah dewasa, ya. Harusnya neutrofil muda ini tidak kita temukan di peredaran darah tepi, tapi karena adanya infeksi, seringkali, terutama infeksi akut, ya, seringkali kita menemukan eh, bentukan neutrofil step ini pada hapusan darah perifer. Nah, ini yang eh, kita sebut nantinya shift to the left. Ya. Nah, ini proses granulopoiesis, ya, dari mieloblas, proliferasi menjadi promielosit, mielosit, metameiosit, kemudian menjadi neutrofil muda atau bentuk band atau step, ya. Ada yang menyebutkan sebagai neutrofil band, ada yang menyebutkan sebagai neutrofil step. Nah, kemudian menjadi neutrofil yang dewasa, intinya berubah menjadi segmented, ya. Nah, setelah dewasa baru dilepas ke peredaran darah. Nah, itu proses granulopoiesis. Nah, ini ada yang memasukkan sebagai leukosit, tapi ada juga yang tidak karena fungsinya berbeda, ya, megakariosit ini, atau proses pembentukannya disebut megakariopoiesis. Berasal dari prekursor megakarioblast. Nah, setelah dewasa menjadi megakariosit, ya. Megakariosit intinya mengalami endomitosis, ya, dan pecah menjadi fragmen-fragmen yang tidak berinti yang disebut dengan trombosit atau platelet. Nah, ini secara skematis kita lihat dari uh,
dari progenitor yang uh, pluripotensial menjadi megakaryoblas, kemudian promegakaryosит, ini intinya mulai endomitosis ya, kemudian megakaryosit dan pecah menjadi trombosit atau platelet. Nah, ini berbagai macam sel darah yang dibentuk di sumsum tulang ya, kecuali tadi uh, sel induk limfoid ya, limfoid itu di limpa dan kelenjar limfe ya. Nah, kalau yang di sumsum tulang tadi uh, sel induk mieloid ini ada yang menjadi eritroblas, ada yang menjadi sel induk granulosit ya. Nah, nanti ini macam-macam sel darah, ada eritrosit, kemudian leukosit. Leukosit ini dibedakan berdasarkan inti selnya dan berdasarkan ada tidaknya granula sitoplasma. Nah, sel induk yang memiliki inti lebih dari satu ya, seolah-olah ya, ini disebut polimorfonukleer ya. Leukosit PMN atau polimorfonukleer. Nah, ini di situ ada neutrofil. Nah, neutrofil ini uh, neutrofil, kemudian eosinofil dan basofil. Kemudian yang leukosit morfonuklir, jadi intinya hanya satu ya, mononuklir ya. Intinya hanya satu. Di sini ada monosit dan limfosit ya. Kemudian di luar leukosit itu ada platelet ya, yang hasil fragmentasi dari megakaryosit tadi. Untuk eh, berdasarkan ada tidaknya granula sitoplasma, ini juga kita sebut sebagai granulosit ya, dan agranulosit. Ya, granulosit karena adanya granula pada sitoplasmanya. Ini kalau neutrofil, uh, granulosit itu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil ya. Kalau neutrofil ini granulanya bersifat netral ya. Kalau eosinofil granulanya bersifat eosinofilik atau kemerahan ya. Kalau basofil granulanya bersifat basofilik. Sedang monosit dan limfosit pada sitoplasmanya tidak bergranula, uh, maka disebut agranulosit ya, leukosit yang agranulosit pada sitoplasmanya tidak bergranula. Nah, nah, itu tadi macam-macamnya ada uh, polimorfonukleer, leukosit polimorfonukleer, itu ada neutrofil, eosinofil, basofil, yang mononukleer itu ada monosit dan limfosit. Uh, pada atau uh, dan neutrofil, eosinofil, basofil ini juga disebut karena sitoplasmanya bergranula dan limfosit dan monosit ini agranulosit karena sitoplasmanya tidak ada granulanya. Ini ciri-ciri yang lain, monosit ini ukurannya relatif besar ya dan intinya berbentuk seperti kacang atau ginjal. Sedang limfosit ini ukurannya lebih kecil dari leukosit yang lain dan
hampir seluruh selnya dipenuhi inti ya, sitoplasmanya hanya sedikit. Dengan pewarnaan Wright, nah ini tadi, eh, maka akan dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit, juga dari intinya menjadi PMN, polimorfonuklear, dan MN, mononuklear. Sel darah putih secara fisiologis jumlahnya lebih sedikit dari sel darah merah ya. Nih, eh, dan ternyata di peredaran darah itu sel darah putih ini hanya melintas ya, hanya melintas. Dia lebih banyak berada di cairan limfa atau di kulit, di paru-paru, di nodus limfatikus atau di ginjal ya. Jadi eh lebih banyak di organ atau di jaringan. Fungsi utama leukosit untuk pertahanan tubuh ya, baik yang alami maupun perolehan ya. Eh, Baik yang eh, spesifik ya atau non spesifik. Misalkan dengan cara fagositosis. Nah, ini ya beberapa leukosit menjadi alat pertahanan diri dengan cara fagositosis. Ini terutama yang sebagai barisan atau tentara yang maju duluan ya, itu apabila ada antigen yang masuk atau apabila ada mikroorganisme yang masuk ini uh, neutrofil ya dengan cara fagositosis, atau yang spesifik ini dengan membentuk antibodi ya, pembentukan antibodi oleh sel plasma atau untuk dewasa dari limfosit B. Nah, kalau kita lihat komposisi leukosit ya dari 100 sel leukosit, yang terbanyak adalah neutrofil. Neutrofil ini bisa 62% ya. Kemudian setelah itu ada limfosit, nah monosit, baru eosinofil dan basofil. Basofil ini sering tidak kita temukan dalam ulasan darah ya. Eosinofil ini bersifat fagosit lemah ya. Nah, dia akan meningkat apabila terjadi infeksi parasit cacing atau reaksi alergi. Ini baru eosinofil meningkat. Sedang basofil dia dalam sitoplasmanya kita temukan heparin, bradikinin, histamin, serotonin, dan enzim lisosem ya. Nah ini basofil ini juga merupakan mekanisme agar eh, bekuan darah ini tidak terbentuk berlebihan. Nah biasanya dia baru meningkat apabila sudah masuk ke proses penyembuhan radang atau terjadi radang kronis. Di jaringan sering terdapat bentukan seperti basofil. Nah, ini kita kenal sebagai sel mas, tapi sel mas ini bukan termasuk sel darah ya, karena dia berasal dari fibroblas. Ini sel leukosit yang
terbanyak yang kita temukan. Ini respon tercepat leukosit bila terjadi infeksi, ya. Terjadi infeksi baik bakteri maupun parasit. Nah, dia melakukan fagositosis, eh, membentuk vakuol yang dimana di situ dilepaskan lisosim, ya, enzim yang bisa menghancurkan bakteri dan neutrofil ini juga melepaskan oksidan oksidan yang kuat, ya. Pada unggas ini eh, sering kita tidak menemukan neutrofil, ya, tapi peran neutrofil ini digantikan oleh sel heterofil. Nah, heterofil ini fungsinya sama, ya, tapi dia tidak mengandung enzim proteolitik. Itu bedanya heterofil dan neutrofil. Monosit ini merupakan sel agranulosit atau sel mononuklir, ya. Eh, Bentuknya besar sehingga dia paling lambat menuju tempat infeksi dan dia berubah bentuk menjadi makrofag. Nah, ini bisa dengan fagosit, ya. Dia juga merupakan sel fagosit. Sel pertahanan tubuh yang tidak bersifat fagosit itu adalah limfosit. Limfosit ini menghasilkan antibodi, ya, terutama oleh limfosit B. Sedang limfosit T dia merupakan sistem imun seluler, ya. Ini nanti dia bekerjanya kalau ada sel yang asing, ya, misalkan melakukan transplantasi jaringan, transplantasi hepar, transplantasi ginjal. Nah, ini yang bekerja ini limfosit T, ya, berusaha menghalau benda asing keluar tubuh. Limfosit B ini humoral immunity, ya. Nah, dia menghasilkan antibodi. Limfosit T ini respon imun seluler, ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, kalau terjadi transplantasi organ, maka yang menolak organ baru ini adalah limfosit T. Dari tadi stem cell itu eh, menuju ke sumsum tulang dan kelenjar timus, ya. Kemudian berdiferensiasi sel-sel eh, menjadi sel-sel leukosit, ya. Lifespan leukosit itu di peredaran darah itu hanya beberapa saat, ya, hanya 4 sampai 8 jam. Yang terbanyak adalah di jaringan, ya, atau di daerah terinfeksi, ya. Dia eh, keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan infeksi. Monosit ini eh, menjadi makrofag, ya. Kalau di sirkulasi itu tetap monosit sampai kurang lebih eh, 1 hari, ya. Kemudian dia langsung keluar menuju jaringan sebagai makrofag. Nah, sedang limfosit ini beberapa bulan sampai bertahun-tahun, ya, nantinya menghasilkan antibodi.
Nah, ini kinetik dari monosit ya, neutrofil maupun monosit. Ini dia melakukan marginasi, jadi menempel pada dinding pembuluh darah, kemudian membentuk resto, membentuk kaki semu ya, uh, keluar dari pembuluh darah dengan menembus pembuluh darah melalui diapedesis, kemudian menuju tempat terinfeksi secara kemotaksis ya, dengan gerakan amoeboid dan melakukan fagositosis. Jadi yang pertama dia akan menempel pada dinding pembuluh darah atau marginasi ya, meningkatkan permeabilitas dinding pembuluh darah sehingga bisa menembus dinding pembuluh darah dengan diapetesis dan menuju jaringan terinfeksi dengan kemotaksis. Perbedaan antara neutrofil dan monosit ya, kalau neutrofil itu dilepas ke pembuluh darah sudah dalam kondisi dewasa.